sampai kita nanti yang perempuan yang laki ia mati bakal mati dikubur, dan itu kuburan itu barzah. Nanti apa yang dilihat di sana selama mata kita memandang di dunia ini. Kalau bisa menjaga mata di dunia, menjaga telinga di dunia, di alam barzah telinga itu akan membahagiakan hati. Nah, karena apa segala macam hubungan kebaikan aksar menihsaniyah itu banyak daripada perkara-perkara baik itu dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa bizatihi wa sirrihi fi samawati wa hawlaha al-ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah hidupkan malam hari ini berkah salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan rezeki zahir batin insyaallah, mudah-mudahan selalu, amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Ihsan, mataan Allah bituli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah serafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah semua jamaah majlis Maulid Rasul, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah berikan kemudahan segala urusan, Allah serafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini utusan. Rasul itu utusan, Nabi orang pilihan Allah. Nabi yakni manusia yang Allah pilih. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul adalah sudah dipilih terus Allah utus untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Allah beri itu wahyu. Allah Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad ini dikatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menjadikan untuk kita, laqad kana, ya, Allah jadikan di diri Nabi Muhammad fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena di situ disebut Nabi SAW karena memang yang paling utama di antara Nabi Allah Isa sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Isa. Jadi setelah Nabi Muhammad, mukjizat Rasul terbesar Nabi Allah Isa. Setelah kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa alaihi salam. Di sana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Nabi Muhammad membawa kitab Al-Quran. Di Al-Quran turun wahyu demi wahyu. Al-Quran lafad. Mahraj terucapnya dari lisan kita, bil huruf, daripada huruf-huruf. Mahrajul huruf itu tergantung huruf. Misal alif, ya, kata wa kata seterus. Nah, Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Enggak ada keraguan. Jadi di antara sifat Nabi SAW ini fatanah, Rasulullah ini cerdas Nabi. Yang mana orang kalau dia bingung, ya, ke kanan enggak ngerti, ke kiri enggak ngerti, enggak ada Rasulullah seperti itu. Ya, fatanah. Sifat Nabi cerdas, pintar.
pintar Rasulullah SAW. Seandainya kiamat, ya Nabi nggak berpengaruh apa-apa. Seandainya Allah turunkan bala musibah, baik itu musibah akhlak ataupun musibah dunia bencana, Nabi nggak ngaruh apa-apa. Ya, Nabi Muhammad SAW ini nggak terpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW ini segala sesuatunya Allah tentukan, hitam, putih, dari mulai bentuk segala macam, karena zatiyah daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Karena itu Nabi, di dalam diri Rasul ada suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-hasanah ini dikatakan seperti al-kamilah. Ya, al-insanul kamil, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Karena sudah melewati langit pertama. Ya, Sunan Gunung Jati pernah mi'raj ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit keempat. Maka beliau mendapatkan magam al-insanul kamil. Nah, kamil itu sempurna. Hasanah, suatu ihsan, kebaikan yang sempurna. Hasanah itu puncak daripada kebaikan. Kenapa Nabi SAW ini begitu Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajah Nabi? Karena suatu kebaikan dari Rasul. Nah, berarti utusan Allah Nabi Muhammad SAW ini yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu demi wahyu, ya, Al-Quran itu kepada kita, menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kita manusia semuanya ngerti agama Islam. Allah memberikan rahmat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang memberi, yang mengasihi. Dan Nabi SAW, Rasulullah, begitu mulia akhlak Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah menemukannya Nabi, keutamaan, ketinggian derajah Nabi. Kenapa? Karena Allah Al-Karim. Karena Allah Al-Karim, sesuatu yang bisa nyampe ila hadratillah, sesuatu yang diantaranya zahir, enggak termahjub, enggak tertutup. Sesuatu yang sifatnya batin, yang sifatnya itu munawar, bercahaya, al-qalbun salim dikatakan. Seperti siapa, Bib? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang dia mempunyai akhlakul karimah karena hatinya baik. Jadi kalau hati ini jelek, tanda orang ini akhlaknya bejat. Dari mana ngerti, Bib, akhlak seorang itu buruk? Karena seorang yang bisa dilihat oleh Allah kebaikannya enggak termahjub, enggak kehijab. Kenapa? Sebaliknya orang yang ia menutupi keburukannya. Ya, jadi hatinya pun akan Allah perlihatkan keburukan itu kepada manusia yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Di diri Nabi SAW ini ada kebaikan. Sunnah Rasulullah, Nabi Muhammad ini, kecenderungan kita memikirkan Rasulullah ini berarti kita lebih Allah dekatkan kepada Nabi Muhammad. Amin. Jadi kalau kita punya kecenderungan memikirkan Rasulullah, berarti Allah memberikan kita wilayah as-sunnah. Jadi segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu disebut nawafil, disebut perintah sunnah. Kalau kita memikirkan
apa zikir, ya, zikrullah. Kita baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, berarti kecenderungan kita kepada zikrullah dengan kebiasaan nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya kecenderungan zikrul anbiya, sholawatan apa segala macam, berarti Allah mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah suatu kebaikan. Dan itu seutamanya kebaikan. Lah apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau dikatakan ada enggak sekiranya seperti Nabi Muhammad, tanya kepada Allah, Allah jawab enggak ada. Maka Muhammadun laisa min aba'i minkum. Ya, bukan dia Rasulullah ini laki-laki. Ya, bapak ini laki-laki. Ya, kenapa Allah katakan enggak ada seperti Nabi Muhammad SAW ini? Karena Allah menginginkan kita untuk melihat Rasulullah seperti itu Nabi. Jadi kalau kita mengikrar, menyatakan bahwa segala sesuatu yang aku pikirkan hanya Nabi Muhammad, ini perintah Allah. Hati-hati, kalau sampai kita memikirkan sesuatu, pikiran kita memikirkan untuk enggak memikirkan Nabi Muhammad, lah ini iblis. Pikiran dari setan, gangguan setan. Nah, kalau sudah orang karena gangguan setan ini, wa minal musyrikin, laisal minal muhsinin, bukan orang yang banyak mendekat kepada Rasulullah, wali min auliyaillah, ini orang yang ihsan, yang baik hatinya. Ya, nah, kalau orang yang jauh daripada sifat auliyaillah, ya berarti orang yang musyrik, yang ia bersekutu dengan iblis, laknatullah. Terus salat. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan kita untuk memperhatikan salat. Jadi salat ini istilahnya, salat ini pakaian yang bisa menyelamatkan sampai ke alam kubur. Kenapa? Karena perkara yang paling penting dalam hidup ini, bagaimana enggak meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, pasti enggak akan melihat surga. Kalau taraka sholat, pasti mendapatkan azabul kubra, akan mendapat azab di kubur. Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruhkan kita untuk kita mengerjakan sholat. Sholat diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui siapa? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kapan, Bib? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Mekah, ya, ke Masjidil Aqsa, Palestina, terus ila Sidratil Muntaha, sampai ke arsy-Nya Allah, ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Rasul utusan, kita umat. Diutus juga diutus, diperintah umat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang untuk sujud kepada Allah? Ya karena paling jauh dari pandangan mata ini benda yang di atas langit bintang. Terus bulan untuk sujud kepada Allah. Kenapa? Karena bulan di luar daripada permukaan atmosfer, ya, bumi ini. Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad, andai kata diperhitungkan tingginya Nabi, kemuliaan Rasulullah, andai kata Nabi itu ke bulan, ya, bulan itu akan lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Bahkan terus, andai kata Nabi Muhammad Allah letakkan di bintang yang paling jauh, itu bintang akan tambah khusyuk ibadah kepada Allah.
Lah Habib itu bintang, bulan. Apa maksudnya Habib? Itu kan bukan makhluk hidup. Bukan. Jadi semua ciptaan Allah yang tinggi itu ada darajah di sisi Allah. Walaupun Allah mengatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, Allah menggambarkan andai kata bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu Allah turunkan pada gunung, gunung itu akan hancur. Nah, begitu. Jadi Allah enggak letakkan Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena la raiba fihi hudan lil muttaqin. Semakin seorang itu terlihat kemuliaan di sisi Allah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini sayyidil mutawaddi'in. Orang yang paling bertakwa, imamul muttaqin. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah cara memandang Nabi, kenapa Rasulullah Allah perlihatkan segala sesuatu di dunia ini? Karena pendengaran Rasul. Ya udhunain, karena kedua telinga Rasulullah SAW. Nah, kalau Nabi melangkah kemana tempat, apa yang dilihat dipandang mata Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang didengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati hati. Pendengaran di hati ini yang benar-benar harus melihat bagaimana uswah suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau orang terlihat baik tapi hatinya rusak, hatinya hasad, minal kibriya, ada kesombongan di sana. Nah, berarti kekurangan, ada kekurangan. Kalau sekiranya sedang ngerti ya, walaupun sedikit itu sombong, haram surga buat kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, terus apa? Bermain-main Rasulullah SAW haram buat Nabi. Ya, Rasulullah SAW selalu dikatakan Nabi Muhammad tersenyum. Rasulullah ini murah senyum. Sebatas senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim Allah yang mulia, yang mempunyai kemuliaan Allah. Allahu Akbar, dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, terus disuruh istighfar. Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita umat yang apa? Yang selalu melakukan kesalahan setiap waktu. Orang itu setiap waktu salah, nggak pernah benar, ya, nggak pernah benar. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan itu Allah yang mengerjakan. Berarti ada sesuatu yang memperhatikan. Nah, itulah umat diperhatikan. Allah beri perintah untuk mengerjakan sholat, untuk apa, segala sesuatu, aturan-aturan, tuntunan, sehingga tertata, hidup karena diatur, dan terus apa di akhirat nanti mendapatkan bahagia karena melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain Rasulullah enggak ada. Ya, selain Nabi Muhammad enggak ada seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam enggak cukup. Nabi Allah Musa enggak cukup. Nabi Allah Ibrahim enggak cukup. Nabi Allah Ismail enggak cukup. Nabi Allah Isa enggak cukup. Enggak ada yang bisa mencukupi kehebatan, keutamaan, kedahsyatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata Allah belah dunia ini, andai kata Allah hancurkan dunia ini, kiamat, Nabi enggak ngerti apa-apa Rasulullah. Kenapa? Karena di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Hidup keimanan. Yang dipikirkan Rasulullah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah kita umat Nabi Muhammad SAW melihat akhlak Rasulullah untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, perintah Allah yang dikatakan nawafil sunnah ini, andai kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, Allah akan memberikan kecintaan, Allah berikan mahabbah, Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa?
bukti bahwa akan Allah ijabah apa hajat-hajat kita. Akan Allah berikan apa segala macam yang sakit Allah beri sembuh. Ya, enggak pakai apa obat-obat, enggak. Allah langsung berikan sembuh. Kenapa? Karena penyakit itu segala keburukan datang dari iblis, laknatullah, iblis musuh Allah. Andai kita mau berpulang kepada Allah, ya, kita mau untuk berpulang kepada Allah, tapi naudzubillah, kadang kita lebih ikuti nafsu, kalah, lepas terus, enggak ingat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa naudzubillah min zalik. Sifat Nabi SAW ini enggak pernah Rasulullah lupa kepada Allah setiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala 1/1 detik, ya, tak 1/1 detik enggak pernah lepas pandangan Allah li habibina Muhammad, kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai terus Rasulullah wafat, ya, di Gubatul Khudrah di Madinah Al-Munawwarah, sampai kita nanti yang perempuan yang laki ia mati bakal mati dikubur, dan itu kuburan itu barzah. Nanti apa yang dilihat di sana selama mata kita memandang di dunia ini. Kalau bisa menjaga mata di dunia, menjaga telinga di dunia, di alam barzah telinga itu akan membahagiakan hati. Nah, karena apa? Segala macam hubungan kebaikan aktsar menahsaniyah itu banyak daripada perkara-perkara baik itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang berharap kepengen mendapatkan hasil gobul hajat, kepengen apa? Pengen duit banyak, ya, duit banyak, halalan thayyiban wa mubarakan, salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijabah luar biasa. Doa-doa itu dipanjatkan dengan membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi salawat ke Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah mudahkan segala urusan, Allah afiahkan badan, Allah qabul hajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.